Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin sama salat Jumat yang dirahmati Allah SWT. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan Jumat kali ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, serta nikmat diringankan langkah kakinya dari rumah menuju masjid dalam rangka melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang mulia ini dengan harapan nanti di akhirat dikuburkan lagi di surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, sebelum agenda khutbah dan salat Jumat dimulai, pada kesempatan Jumat kali ini ada beberapa informasi yang harus kami sampaikan kepada para jamaah. Yang pertama, kepada para jamaah yang baru nyampe masjid, yang masih ada di lantai 1, agar segera naik ke lantai 2 untuk mengisi shop-shop yang masih kosong. Kemudian bagi para jamaah yang membawa anak-anak, tolong dikondisikan jangan sampai ramai. Dan bagi para jamaah yang membawa HP, tolong dinonaktifkan sementara waktu. Yang kedua, petugas Jumat kali ini adalah Muadzin Ustadz Haji Edi Suprayitno, Khatib Jumat Ustadz Muhammad Budiaji MPD dari Kota Malang, dengan tema menjaga kualitas Ramadan. Sekaligus beliau sebagai imam sholat Jumat. Yang ketiga, kami mewakili takmir Masjid Irsal mengucapkan terima kasih banyak kepada para jamaah yang telah memberikan infak maupun sedekah yang digunakan untuk operasional masjid maupun perluasan lahan atau perluasan tanah masjid dan pembangunan tahap 2 Masjid Al-Kha. Semoga amal baik panjenengan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, pengumuman dari takmir kultum subuh dilaksanakan setiap pada sholat subuh. Kemudian takjil dan buka bersama selama bulan suci Ramadan, sholat tarawih dan kultum Ramadan, dilanjutkan sholat witir. Kemudian kajian suruh pada Ahad pagi, Ahad 1, 2 dan ketiga. Kemudian yang terakhir, safari dakwah Palestina nanti malam bersama Syekh Abdul Rahman Mustafa dari Palestina. Beliau adalah hafid Al-Quran 30 juz bersanad. Dia sebagai guru imam ceramah di Masjid Umi Arab dan Mesir, yaitu nanti malam Jumat 7 Maret 2005 pada sholat tarawih tempat di Masjid Al-Kha. Kami mengharap kehadiran para jamaah pada mulai waktu maghrib karena ada buka puasa bersama. Demikian informasi yang disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwah, ahibbakan rahimakumullah, nashkurullah azza wa jalla. Kita bersyukur kepada Allah, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga kita tidak akan pernah bisa menghitung satu persatu dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maha benar Allah menyampaikan di dalam ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kamu hendak menghitung-hitung seberapa banyak nikmat yang Allah berikan kepadamu, maka Allah menegaskan dengan kata la tuhsuha. Kamu tidak akan pernah bisa menghingganya, kamu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Dan nikmat yang terbesar di dalam kehidupan kita yang tidak akan pernah bisa kita gantikan dengan kedudukan yang tinggi, harta yang banyak, dan segala amanah yang Allah berikan kepada kita, yakni berupa nikmat iman dan Islam. Maka kita memohon dan berdoa kepada Allah agar Allah menetapkan keimanan dan ketakwaan di dalam diri kita hingga kita kembali kepada Allah menjadi hamba-hamba Allah yang husnul khatimah, hingga kita kembali kepada Allah dengan panggilan yang terindah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Salawat salam semoga tetap curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya, sebagai nabi yang terakhir, la nabiyya ba'dah. Walaupun ada orang yang mengakukan dirinya, memproklamirkan dirinya orang yang lebih hebat, yang mengakukan dirinya dia lebih daripada Nabi Muhammad,
dan mengakukan dirinya sebagai seorang nabi setelah Nabi Muhammad, kulluhum batil, bahwa semuanya itu tidak benar, dan kita tidak mengimaninya karena kita meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya, sebagai nabi yang terakhir. Ikhwafillah, ahibalkumullah, tugas kita adalah dengan keimanan dan ketakwaan yang Allah berikan, yang Allah tetapkan pada kita saat ini, adalah merawatnya dengan sebaik-baiknya, memupuknya dan menjaganya agar Allah tetap memberikan petunjuk, pertolongan dan hidayahnya kepada kita. Ikhwafillah, ahibalkumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, kullu amali ibnu Adam yudha'aful hasanatu asru amsalihha ila sami'ati dhifin. Qala azza wa jalla, qala Allahu azza wa jalla, illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kullu amali ibnu Adam, setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh anak cucu Adam akan dilipat gandakan dengan satu kebaikan yang dibandingkan dengan 10 kebaikan sampai 700 kebaikan, kecuali saum, karena Allah menyampaikan illa as-saum fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwafillah, dengan demikian begitu utamanya bulan puasa ini, sehingga Allah sendirilah yang akan menilai, Allah sendirilah yang akan melihat, Allah sendirilah yang akan memberikan jaza, Allah sendirilah yang memberikan kepantasan untuk kita, seberapa pantas kita akan diberikan jaza dan pahala yang Allah sendiri akan menilainya. Maka disinilah pentingnya kita untuk yang pertama, agar kualitas daripada ibadah puasa kita tahun ini jauh lebih baik dan lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Maka apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah al-ikhlas, berniat di dalam diri kita dengan keikhlasan untuk mengabdikan diri kepada Allah, dengan niat untuk hanya mengabdikan kepada Allah, menyembah kepada Allah, tulus ikhlas bahwa saum kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hanya lillah, bukan untuk yang lainnya. Ikhwafillah, ahibakumullah, kenapa harus dimulai dari an-niyah? Rasul menyampaikan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Segala sesuatu itu, seluruh amalan pekerjaan itu bergantung kepada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka ini penting bagi kita, yang pertama untuk berniat tulus ikhlas mengabdikan diri kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Ketika kita melaksanakan puasa hanya lillah, bukan li ghairillah. Yang kedua adalah tentu meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, yang jelas dari makan dan minum. Tentu agar puasa kita mendapatkan pahala, puasa kita mendapatkan ridha Allah, puasa kita tidak sampai batal, tentu harus meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan puasa, kecuali ketika dia alpa, kecuali ketika dia lupa dan tidak ada kesengajaan untuk meninggalkannya. Ikhwafillah, ahibakumullah, kekuatan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah itu bukan bergantung kepada kekuatan fisik yang mereka miliki. Banyak orang yang memiliki kekuatan secara fisiknya, tetapi lemah secara keimanan dan ketakwaannya, sehingga datang panggilan Allah untuk melaksanakan, untuk diperintahkan berpuasa, untuk melaksanakan sholat, mereka tidak akan pernah berangkat, karena bukan kekuatan dari fisiknya, kata mentalnya dan keimanannya yang lemah.
Maka Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, al-mu'minu qawiyyun khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minit dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang dhaif. Lihat apa yang dipesankan oleh Rasulullah. Kalimatnya adalah al-mu'min, bukan al-muslim. Karena al-mu'min tingkatannya lebih tinggi daripada seorang muslim saja. Itu pun masih lebih baik. Al-mu'minu qawiyyun khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minit dhaif. Seorang mukmin yang kuat, kuat apanya? Kuat visinya, kuat fisiknya, kuat amalnya, kuat dalam segala hal yang bertujuan untuk mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, agar kualitas daripada puasa kita menjadi lebih baik adalah meninggalkan, bukan hanya yang membatalkan puasa, tetapi yang membatalkan pahala dari puasa kita. Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa laisa lahu, dan dia tidak mendapatkan apa-apa di sana kecuali illal ju', kecuali hanya lapar yang dia dapatkan. Na'udzubillah sama na'udzubillah. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia termasuk pada hal yang keempat adalah tidak melakukan atau meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dia. Ingatlah kita bahwa Rasulullah pernah dihampiri oleh para sahabatnya. Ya Rasulullah, enak ya orang kaya itu. Kenapa? Mereka bisa beribadah sebagaimana kita bisa beribadah. Mereka bisa melakukan zakat, mereka bisa melakukan haji, mereka bisa melakukan sedekah, mereka bisa melakukan umrah yang tidak bisa kita lakukan. Apa yang disampaikan Rasulullah? Hal adullukum, maukah aku tunjukkan sesuatu yang ringan untuk dikerjakan tetapi berat nanti timbangannya di hadapan Allah? Bala ya Rasul. Maka Rasulullah mengajarkan sebuah zikir dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka inilah yang kita kerjakan, yang kita lakukan dalam waktu senggang kita, menunggu waktu berbuka, menunggu ketika kita beristirahat, yakni melakukan keibadah, melakukan kebaikan dan meninggalkan yang tidak bermanfaat bagi seseorang. Rasulullah pun menyampaikan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni islamil mar'i, tanda dari kebaikan seseorang itu yakni tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Berapa banyak waktu yang kita kerjakan, yang kita lakukan dengan memegang sosial media kita, dengan HP kita, tetapi jarang kita memegang sirah nabawiyah, jarang kita memegang Al-Quran, membacanya dan mempelajarinya. Padahal berapa banyak waktunya kita habiskan hanya untuk scrolling hal-hal yang mungkin tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat bagi kita. Yang kelima adalah mempuasakan seluruh organ tubuh yang kita miliki. Mata, mempuasakan mata kita dengan hal-hal yang tidak baik. Telinga, mempuasakan pendengaran kita dari mendengar sesuatu dari ghibah dan omongan yang tidak baik dan seterusnya. Tangan kita mempuasakan dari perbuatan amal maksiat yang jauh dari kata baik ataupun bisa lebih dekat kepada maksiat. Langkah kaki kita puasakan dengan mendekatkan diri kepada Allah dan meninggalkan dari kemaksiatan setiap langkah yang kita lakukan. Maka semua organ tubuh kita ini pun kita ikut puasakan, bukan hanya mulut kita, perut kita, tetapi seluruh organ tubuh kita pun kita ikut berpuasakan. Dan yang terakhir, agar kualitas ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini jauh lebih baik adalah
memperbanyak, meningkatkan segala potensi dan amal kebaikan yang bisa kita kerjakan. Kalaupun kita tidak mampu untuk meningkatkan, kalaupun kita tidak bisa dengan segala keterbatasan yang kita miliki, kita tidak bisa meningkatkan ibadah kepada Allah, minimal beristiqomah, minimal tetap menjalani apa yang sudah menjadi rutinitas dari kebiasaan yang kita lakukan, dan tetap bermohon kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk dan pertolongannya dalam beribadah kepada Allah. Kenapa bisa seperti itu? Wallahi, walaupun sebuah kebaikan itu berada di hadapan kita, walaupun peluang kebaikan itu bisa kita lakukan, tetapi Allah tidak menggerakkan diri kita, tetapi Allah tidak menolong kepada kita, tetapi Allah tidak memberikan petunjuk kepada kita, walaupun azan itu pun dekat sekali dengan kita, berat kaki untuk melaksanakan sholat berjamaah, berat kaki untuk melangkahkan menuju panggilan yang minta kita untuk menghadap Rabb kita. Semoga kita termasuk orang-orang istiqomah di jalan Allah, dan semoga kita termasuk orang-orang yang bisa kembali kepada Allah dengan gelar muttaqin muhsinin, dengan panggilan yang terindah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Ikhwah, di khutbah yang kedua ini mari kita tetap terus berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga kita untuk mengabdikan diri kepada Allah, untuk menghambakan diri kepada Allah, untuk merawat keimanan dan ketakwaan yang Allah berikan di dalam diri kita. Allah menyampaikan di dalam surah Ali Imran ayat 31, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, jikalau engkau mencintai, jikalau kamu benar-benar mencintai Allah, maka apa yang diharapkan Allah? Fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah ajaranku, ikutilah syariatku. Apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, apa yang Allah larang kita tinggalkan. Dan Allah telah memberikan suri tauladan yang terbaik, utusan kepada umatnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma la dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan illa qadaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aslih lana
Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana hiya ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.